Kembali di Tajuk Rencana, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik. Bersama saya Iman Soleh di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tajuk Rencana akan membahas 10 berita yang menjadi perbincangan dalam satu minggu terakhir. Berita pertama, Wakil Menteri Agama mendukung hukuman mati bagi pemerkosa 13 santriwati Heri Wiryawan. Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadil mendukung tuntutan hukuman mati dan kebiri terhadap pelaku tindak pelecehan seksual di pondok pesantren di Bandung, Heri Wirawan. Ia menilai jika tuntutan tersebut bisa memberikan efek jera pada Heri Wirawan dan pelaku pelecehan lainnya. Hukuman berat perlu dilakukan supaya lingkungan pendidikan, terutama di pondok pesantren, harus bersih dari tindakan pelecehan seksual dan asusila sehingga menimbulkan iklim belajar yang nyaman bagi santri dan santriwati. Zainud juga mengaku pihaknya terus melakukan pengawasan dan investigasi di pondok pesantren untuk mencegah tindakan pelecehan seksual terulang kembali. Sebelumnya, terdakwa Heri Wirawan dituntut hukuman mati dan kebiri oleh jaksa penuntut umum. Heri dinyatakan bersalah telah melakukan tindakan pencabulan terhadap 12 santriwati di Bandung. Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tidak setuju dengan tuntutan hukuman mati yang dilayangkan jaksa penuntut umum kepada terdakwa kasus pemerkosaan 13 santri di Bandung, Heri Wirawan. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara mengatakan hukuman tersebut bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. BK menyebut Hari patut dihukum seberat-beratnya, apalagi kata BK, kejahatan seksual tersebut dilakukan ke banyak orang dan sebagian masih anak-anak. Namun menurutnya, Hari tidak harus dihukum mati. Ia menjelaskan hak hidup merupakan hak yang tidak bisa dikurangi dalam situasi apapun atau dalam istilah non-derogatable right. Pemirsa, kasus pemerkosaan terhadap 13 santriwati di Bandung yang dilakukan oleh Heri Wirawan telah menarik perhatian masyarakat. Terlepas dari permasalahan perlakuan pemerkosaan, yang menjadi kontroversi kembali adalah tuntutan dan hukuman apa yang layak diberikan kepada Heri Wirawan sebagai pelaku pemerkosaan. Di satu sisi, jaksa penuntut umum telah memberikan tuntutan paling berat yaitu hukuman mati ditambah dengan hukuman kebiri. Tetapi di lain pihak, banyak organisasi kemanusiaan di Indonesia yang mempertentangkan permasalahan hukuman mati. Di antaranya adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang mempertanyakan tuntutan hukuman mati yang diberikan kepada Heri Wirawan. Menurut Komnas HAM, banyak negara yang sudah tidak lagi memberlakukan hukuman mati. Tetapi di lain pihak, kebijakan dan undang-undang hukum di Indonesia masih tetap memberlakukan hukuman mati. Yang patut kita pertanyakan adalah, apakah kita tetap melihat permasalahan hukum atau permasalahan kemanusiaan? Berita kedua, Ketua DPR ingin RUU TPKS dibahas secara cermat, jangan sampai cacat hukum. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Puan Maharani menegaskan, DPR akan berhati-hati terhadap rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau RUU TPKS. Puan tidak menginginkan setelah RUU ini menjadi undang-undang justru dinilai cacat hukum dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi karena pembahasannya dianggap tidak mengikuti mekanisme yang ada. Maka pembahasannya harus dilakukan dengan cermat karena RUU ini beririsan dengan sejumlah bidang, antara lain bidang hukum, budaya, maupun adat istiadat. Indonesia juga merupakan bangsa yang terdiri dari beragam agama. Begitu pula di DPR, di mana 9 fraksi yang ada juga memiliki pandangan yang berbeda. Ia menekankan pembahasan RUU TPKS tidak boleh dilakukan secara emosional dan mesti dihadapi dengan semangat meski ada banyak lika-liku yang berlaku. Sebelumnya, Puan Maharani memastikan bahwa RUU TPKS akan ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR pada pertengahan Januari 2022.
Ia menjelaskan setelah dijadikan sebagai RUU inisiatif DPR, RUU TPKS akan segera dibahas DPR dan pemerintah. Pemirsa, rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terus menjadi kontroversi. Pembahasan undang-undang ini telah dilakukan sejak tahun 2016 yang lalu, yang terus berganti nama hingga saat ini menjadi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pembahasan RUU TPKS bersamaan dengan fenomena tindak kekerasan seksual dan pemerkosaan di beberapa tempat di Indonesia. Permasalahan pemerkosaan ini menjadi sorotan ketika undang-undang yang dijadikan landasan hukum tidak memberikan efek jera. Bahkan para jaksa dan hakim tidak memberikan hukuman yang setimpal bagi para pelaku pemerkosaan dan tindak kekerasan seksual lainnya. Oleh karenanya, harapan dengan dibahasnya RUU TPKS menjadi undang-undang akan segera menjawab agar para pelaku tindak kekerasan seksual tidak mengulangi dan memberikan efek jera kepada para pelaku lainnya. Berita ketiga, warga usia 18 tahun ke atas sudah dapat tiket booster bisa langsung ke fasilitas kesehatan. Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menyebut berusia 18 tahun ke atas yang sudah mendapatkan tiket vaksin virus corona COVID-19 dosis lanjutan atau booster melalui aplikasi Peduli Lindungi bisa langsung mendatangi fasilitas kesehatan terdekat. Hal ini sebagai respon atas banyaknya warga berusia 18 tahun yang bukan termasuk kelompok rentan dan golongan yang memiliki penyakit penyerta alias komorbid dengan imun kompromis namun telah menerima tiket booster. Mengingat sebelumnya, Nadia menyebut jika booster golongan non-prioritas baru bisa dimulai awal Februari nanti. Nadia sekaligus menginformasikan bahwa program booster ini juga hanya akan dimulai pada daerah yang memenuhi syarat, yakni pada kabupaten atau kota yang sudah mencapai cakupan dosis 1 total minimal 17% dan cakupan dosis 1 lansia minimal 60%. Syarat lain yang harus dipenuhi penerima booster adalah berusia 18 tahun ke atas dan terhitung 6 bulan setelah menerima vaksin dosis lengkap. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung atau P2PML, Kementerian Kesehatan ini juga memastikan warga tidak bisa memilih-milih jenis vaksin booster yang diinginkan. Kemenkes sejauh ini menetapkan 4 regimen pemberian vaksin untuk warga yang menerima vaksin primer atau dosis 1 dan 2 Sinovac dan AstraZeneca. Rinciannya untuk dosis primer AstraZeneca maka diberikan vaksin Moderna setengah dosis atau vaksin Pfizer setengah dosis. Sementara aturan pemberian booster untuk penerima vaksin primer atau dosis 1 dan 2 Sinovac yang pertama akan diberikan booster vaksin Pfizer setengah dosis. Pemirsa, pemberian vaksin ketiga atau booster kembali menjadi perhatian masyarakat. Masyarakat banyak yang segera ingin memberikan atau mendapatkan vaksin ketiga. Selama ini, program vaksinasi nasional telah berhasil menciptakan herd immunity pada akhir tahun 2021 lalu. Fenomena pemberian vaksin ketiga pada awal Januari 2022 tadinya akan dibatasi pada usia-usia dan golongan rentan tertentu. Pada saat ini, pemerintah terus melakukan sosialisasi tentang pemberian vaksin ketiga atau booster. Bagi masyarakat yang sudah berusia 18 tahun ke atas dan sudah mendapatkan vaksin tiket pada Peduli Lindungi untuk mendapatkan vaksin ketiga, agar segera mendatangi fasilitas kesehatan yang terdekat. Berita keempat, penendang sesajen di desa terdampak Semeru jadi tersangka. Hadfana Firdaus, pria yang membuang dan menendang sesajen di lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur, resmi ditetapkan sebagai tersangka. Polda Jatim Kombes Gatot Trepil Handoko menegaskan, HF terancam jeratan pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.
Adapun HF ditangkap sejak Kamis 13 Januari malam di jalan dekat kediamannya di wilayah Bantul, Yogyakarta. Dalam penangkapan tersangka, Polda Jatim setidaknya berkoordinasi dengan Polres Lumajang, Polda Nusa Tenggara Barat, dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Polda Jawa Tengah. Peristiwa ini terungkap melalui video yang viral di media sosial. Dalam video itu, terlihat seorang laki-laki melakukan aksi menendang sesajen di kawasan Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Ada dua video yang beredar dengan durasi 30 detik dan 20 detik. Di dua video itu, pria dengan menggunakan pakaian abu-abu, rompi hitam, dan penutup kepala berwarna hitam membuang dan menumpahkan beberapa sesajen yang sebelumnya diletakkan di sebuah tempat. Hafdana sendiri sudah dilaporkan dua organisasi keagamaan. Yang pertama yakni Prajaniti Hindu Indonesia Jawa Timur. Pemirsa, kembali tindakan intoleransi terjadi. Penendangan sesajen di wilayah Gunung Semeru menjadi viral setelah sebuah video diunggah yang memperlihatkan seorang warga yang tiba-tiba menendang sesajen yang berada di tempat wilayah Gunung Semeru. Peristiwa tersebut menjadi perdebatan di dunia media sosial karena dianggap melakukan tindakan intoleransi terhadap adat istiadat setempat. Undang-Undang ITE kemungkinan akan menjerat pelaku tersebut. Tetapi yang menjadi pertanyaan, hingga kapan tindakan-tindakan intoleransi terus berlangsung di wilayah keberagaman dan Indonesia? Berita kelima, Jokowi sebut MotoGP Mandalika 2022 memberi dampak ekonomi. Tingginya animo penonton acara balap motor MotoGP di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada Maret mendatang bisa memberikan dampak pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Presiden Joko Widodo juga menegaskan MotoGP Mandalika 2022 tidak hanya soal balap motor biasa. Namun lebih dari itu, dampaknya akan mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah Mandalika. Kepala negara juga menambahkan acara tersebut memberi energi lebih kepada pemerintah untuk menyiapkan sistem kemah bagi wisatawan dan paket penginapan Bali yang digabungkan dengan tiket MotoGP Mandalika. Acara besar yang mendatangkan para pembalap, penonton, dan wisatawan dari seluruh penjuru dunia ini harus memberi dampak ekonomi kepada warga sekitarnya. Diterangkan lebih lanjut, penyambut gelaran MotoGP di Mandalika, pemerintah telah melakukan pembenahan 915 unit sarana hunian pariwisata di kawasan strategis pariwisata nasional Mandalika yang terdiri atas 398 homestay dan 517 rumah swadaya. Homestay dan rumah swadaya ini dapat menjadi alternatif akomodasi para wisatawan yang datang berkunjung untuk menikmati ajang MotoGP. Di Lombok, Presiden meninjau langsung homestay dan rumah swadaya tersebut, dan Presiden optimistis bahwa semuanya akan terisi penuh pada saat penyelenggaraan MotoGP nanti. Pemirsa, peresmian sirkuit Mandalika pada tahun lalu telah menyedot perhatian wilayah masyarakat Indonesia juga masyarakat dunia. Penyelenggaraan MotoGP pada bulan Maret mendatang pada tahun 2022 adalah agenda internasional yang harus kita cermati. Harapan kita adalah bahwa penyelenggaraan MotoGP pada tahun 2022 nanti memberikan tidak hanya dampak ekonomi, tetapi juga memberikan dampak pariwisata yang menekankan bahwa Indonesia menjadi destinasi utama dunia. Di tengah-tengah COVID-19, Indonesia masih mampu menyelenggarakan event internasional yang memungkinkan berdampak kepada kebangkitan ekonomi pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, kita akan membahas permasalahan keamanan di Papua. Tetap di Tajuk Rencana. Selanjutnya, kita akan membahas tentang situasi keamanan di Papua. Waspada, kelompok separatis teroris Papua menyerang pos polisi di Kiwirok untuk tunjukkan eksistensi. Kelompok separatis dan teroris atau KST Papua
pimpinan Lamek Taplo kembali beraksi dengan menyerang pos polisi Satgas Tindak Nemangkawi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Timur pada hari Senin 17 Januari 2022. Salah satu anggota polisi, Baratu Bahtiar, terluka dalam kontak tembak di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaw Rianta menilai jika serangan yang dilakukan oleh KST Papua ini cenderung mengarah ke motif untuk memperlihatkan eksistensi. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal menegaskan jika awalnya pihaknya sedang bersiaga melaksanakan pemantauan di seputaran pos Belukar Kiwirok. Lokasi kejadian saat itu sedang diselimuti kabut yang sangat tebal. Personil Satgas Tindak Nemangkawi yang berada di pos Belukar pun membalas tembakan hingga terjadi kontak tembak sekitar pukul 6.52 waktu Indonesia Timur. Kamal memastikan tidak ada korban jiwa atas kontak tembak tersebut. Namun, aparat TNI Polri terus melakukan penjagaan di titik rawan dan pintu masuk kelompok separatis dan teroris KST Papua. Pemirsa, kelompok separatis teroris Papua masih menunjukkan eksistensinya dengan menyerang beberapa pos polisi di wilayah Papua. Keberadaan Satgas Nemangkawi memang masih perlu dipertahankan untuk menjaga stabilitas keamanan di Papua terhadap serangan-serangan dari kelompok separatis teroris Papua. Selama ini, kelompok separatis teroris Papua semakin tidak bisa bergerak karena masing-masing wilayahnya telah dikepung oleh Satgas Nemangkawi. Keberadaan kelompok separatis teroris Papua hanya ingin menunjukkan eksistensi bahwa mereka masih ada walaupun dengan kekuatan yang sangat kecil. Pada momen-momen tertentu, kemungkinan kelompok separatis teroris Papua akan terus menunjukkan eksistensi dengan membuat kondisi keamanan tidak nyaman bagi masyarakat Papua. Oleh karenanya, kewaspadaan masyarakat Papua, kemudian pendekatan yang terus dilakukan oleh TNI Polri melalui Satgas Nemangkawi, melalui hard operation maupun soft operation masih perlu dilakukan di wilayah Papua. Berita ketujuh, pendekatan dialog, upaya terbaik menciptakan kedamaian di Papua. Uskup Agung Anton Bal mengimbau pemerintah Indonesia agar mengedepankan dialog dalam mengatasi persoalan Papua. Ia menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi konflik di Papua. Solusi tersebut dinilai lebih baik dibandingkan dengan kesepakatan internasional dan militer. Adapun pendekatan dialog akan dilakukan Polri terhitung mulai 17 Januari 2022 melalui Operasi Damai Kartens. Nama ini digunakan sebagai pengganti nama sebelumnya, yakni Satgas Nemangkawi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Ahmad Ramadan, mengungkapkan operasi tersebut dikomandoi oleh Polda Papua dengan di-backup oleh Mabes Polri dan bersinergi bersama Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Menurut Ramadan, Operasi Damai Kartens tersebut bertujuan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Papua. Pemirsa, pendekatan dan upaya damai yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap kelompok-kelompok separatis di Papua terus dilakukan. Salah satu bukti nyata yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberlakukan otonomi khusus di Papua. Selain itu, pembangunan infrastruktur di Papua terus diberlakukan oleh pemerintah. Pendekatan damai yang dilakukan oleh aparat keamanan merupakan jalan yang terbaik setelah beberapa waktu yang lalu aparat keamanan melakukan operasi-operasi tindakan militer terhadap kelompok separatis teroris Papua ataupun kelompok-kelompok lain yang mencoba mengganggu keamanan di Papua. Oleh karenanya, mudah-mudahan Operasi Damai Kartens merupakan jawaban terhadap penggantian pendekatan keamanan di Papua menjadi pendekatan damai untuk menciptakan suasana damai dan terciptanya keamanan yang terkendali di wilayah Papua. Di samping itu, pemerintah terus melakukan upaya pembangunan yang maksimal sehingga Papua menjadi wilayah yang setara dengan wilayah-wilayah lain
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berita ke-8, Pansus sebut ibu kota baru bakal dipimpin kepala otorita dan bukan gubernur. Wakil Ketua Panitia Pansus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara DPR Saan Mustafa menegaskan jika ibu kota negara baru bakal dipimpin kepala otorita dan bukan seorang gubernur. Saan juga menyebut posisi kepala otorita IKN akan setara dengan menteri yang ditunjuk presiden tanpa berkonsultasi dengan DPR. Politikus Partai Nasdem ini tidak menutup kemungkinan ada jabatan wakil kepala otorita IKN bila diperlukan. Hal serupa juga ditegaskan oleh Kepala Bappenas Suharto Monoarfa, yaitu pihaknya sudah menyepakati pemerintah daerah khusus IKN merupakan setingkat provinsi yang dipimpin kepala otorita setingkat menteri. Suharto mengklaim kepala otorita tak melanggar pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. Suharto pun menyontohkan pemerintahan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Rencana pemindahan ibu kota negara Nusantara dari Jakarta ke Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur terus berlanjut. Proyek tersebut kini telah memiliki payung hukum resmi dengan disahkannya rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara menjadi undang-undang melalui rapat paripurna DPR minggu lalu. Dalam draft tersebut dikatakan pemerintah akan membentuk otorita IKN Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara Nusantara. Sebagaimana pasal 9 undang-undang nantinya, otorita IKN Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita IKN Nusantara yang dibantu seorang wakil Kepala Otorita IKN Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden tanpa berkonsultasi dengan DPR. Adapun Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara pertama akan ditunjuk dan diangkat Presiden paling lambat 2 bulan setelah Undang-Undang IKN diundangkan. Pemirsa, setelah diundangkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara Nusantara, maka akan berdampak siapa yang akan memimpin otorita Ibu Kota Nusantara. Selama ini, isu pemindahan pemerintahan dari Jakarta ke Ibu Kota Negara baru Nusantara menjadi fokus perhatian masyarakat. Permasalahannya adalah apakah ibu kota negara atau otorita Nusantara akan dipimpin oleh seorang gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk langsung oleh presiden. Permasalahan tersebut terjawab setelah diundangkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara yang baru yang menunjuk Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara sebagai kepala yang memegang pemerintahan sementara. Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur dan suprastruktur di ibu kota negara yang baru akan berdampak kepada masalah-masalah yang lain. Saat ini direncanakan sekitar 500.000 ASN dari wilayah Pemprov DKI Jakarta sebagai pemerintahan pusat Indonesia selama ini akan berpindah kepada ibu kota negara yang baru, yaitu Nusantara. Berita ke-9, pemerintah siapkan karantina bubble untuk MotoGP dan KTT G20. Pemerintah menyiapkan konsep karantina gelembung atau bubble dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan internasional yang akan dilaksanakan di Indonesia sepanjang tahun 2022. Kegiatan internasional itu antara lain konferensi tingkat tinggi G20, MotoGP Mandalika, Global Platform for Disaster Reduction atau GPD RR, dan Conference for Party 4.2 Minamata Convention. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, menegaskan jika konsep karantina bubble dapat diartikan dengan mengelompokkan orang untuk aktivitas tertentu tanpa harus melakukan karantina. Namun orang-orang yang berada di bubble tersebut harus memenuhi syarat telah divaksinasi, negatif COVID-19 berdasarkan hasil tes PCR dan hanya beraktivitas di tempat atau bubble tersebut. Wiku melanjutkan, konsep karantina bubble juga mirip dengan karantina wilayah, di mana orang yang sudah keluar dari bubble tidak boleh masuk kembali.
Dengan konsep tersebut, kata Wiku, orang-orang yang datang dari luar negeri tidak perlu menjalankan karantina setibanya di Indonesia dan dapat langsung beraktivitas. Menurut Wiku, konsep karantina bubble ini telah sukses diterapkan pada ajang Indonesia Badminton Festival di Bali pada akhir 2021 lalu dan mendapat respon positif dari para atlet. Ia menambahkan penyiapan kebijakan atau protokol detail mengenai sistem karantina bubble masih digodok dan akan dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan pada waktunya. Pemirsa, di tengah-tengah masih berlangsungnya pandemi COVID-19, Indonesia akan melaksanakan beberapa event internasional yang penting dan strategis. Di antaranya adalah konferensi tingkat tinggi negara-negara G20 dan MotoGP 2022. Konsep karantina bubble akan mungkin lebih memudahkan pemerintah dalam memonitoring penyebaran virus COVID-19 pada event-event tersebut. Dua event tersebut adalah event strategis bagi Indonesia dan menjadi pertaruhan bagaimana manajemen penanganan COVID di Indonesia bisa berlangsung dengan baik. Berita ke-10, Omikron, Jokowi minta kurangi kegiatan di pusat keramaian dan WFH. Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat mengurangi kegiatan di pusat keramaian dan menerapkan bekerja dari rumah alias work from home untuk mencegah penyebaran COVID-19 varian Omikron. Presiden Joko Widodo juga mengatakan terjadi lonjakan kasus positif COVID-19 varian Omikron. Ia meminta masyarakat tetap waspada namun tidak menjadi panik yang berlebihan. Varian ini cepat menular namun gejalanya cukup ringan. Adapun Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung atau P2PML, Kemenkes Siti Nadia Tarmizi juga menyebut jika per Selasa 18 Januari 2022 terdapat 840 kasus Omikron di mana 690 diantaranya merupakan kasus dari pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN. Kedatangan PPLN paling banyak adalah dari Arab Saudi, kemudian Turki, Amerika Serikat, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Presiden menyampaikan sejumlah arahan terkini menyusul kenaikan kasus Omikron di Indonesia. Warga diminta tetap waspada namun tidak panik. Pernyataan itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers di akun YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 18 Januari 2022. Presiden Joko Widodo mengawali pernyataannya dengan menyinggung mengenai tren kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia akibat Omikron. Arahan pertama Jokowi kepada masyarakat dalam menghadapi Omikron ini adalah mengenai kewaspadaan. Karena demikian, Jokowi mengimbau masyarakat tidak perlu panik. Jokowi juga menyampaikan mengenai hasil studi WHO soal Omikron. Jokowi menyebut varian Omikron memang lebih mudah menular namun gejalanya lebih ringan. Selain itu, Jokowi berpesan kepada masyarakat agar mengurangi kegiatan di pusat keramaian. Para pekerja juga diminta untuk bekerja dari rumah. Selain itu, Jokowi mengenai larangan sementara ke luar negeri jika tak ada kepentingan mendesak, warga diminta tetap tinggal di dalam negeri. Jokowi juga tak henti-hentinya mengingatkan mengenai protokol kesehatan. Masker diminta selalu untuk digunakan. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo meminta warga yang sudah menerima 2 kali vaksin untuk segera mencari vaksin booster. Dia kembali menegaskan vaksin gratis untuk semua masyarakat. Pemirsa, COVID-19 varian Omikron semakin meresahkan warga masyarakat. Pernyataan Presiden tentang kewaspadaan terhadap masyarakat perlu kita cermati. Pertama adalah varian Omikron walaupun gejalanya lebih ringan tetapi berakibat fatal dibandingkan COVID-19 yang terdahulu. Angka yang landai beberapa waktu yang lalu terhadap penyebaran virus COVID-19 perlu terus kita pertahankan. Varian Omikron perlu menjadi kewaspadaan masyarakat di tengah-tengah pandemi yang masih terus berlangsung. Protokol kesehatan dan program vaksinasi nasional harus terus dilangsungkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 jika Omikron tidak lagi menjadi kekhawatiran masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan Tajuk Rencana.
Saya Iman Soleh, pamit undur diri. Tetap saksikan Tajuk Rencana hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.